Oke, baik teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran KD 3.3 mengenai virus atau virus. Sebelumnya kita telah membahas mengenai ruang lingkup biologi dan keanekaragaman hayati. Sekarang kita akan bahas mengenai virus. Sebenarnya apa sih itu virus atau virus? Virus itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin yaitu racun. Ada peneliti dari Jerman, peneliti pertama yang meneliti tentang virus, namanya Adolf Meyer. Adolf Meyer itu dia meneliti tentang TMV atau Tobacco Mosaic Virus atau bercak-bercak kuning pada tanaman tembakau. Jadi Adolf Meyer itu meneliti tadinya mengenai tanaman tembakau, gitu ya. Kemudian dia menemukan adanya bintik-bintik kuning atau bercak-bercak kuning. Setelah itu dia menemukan bahwa sebenarnya bercak-bercak kuning itu ialah sebuah partikel-partikel kecil yang disebut dengan virus, seperti itu. Nah, sekarang ini memang sedang mewabah sekali virus corona atau coronavirus gitu ya. Nah, sebelumnya kita pernah mendengar mengenai penyakit SARS, penyakit flu babi, flu burung, penyakit AIDS. Itu semua karena adanya atau disebabkan oleh virus gitu ya. Misalnya AIDS oleh virus HIV, sebenarnya seperti itu. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai struktur tubuh virus. Yang di belakang saya ini, saya telah gambarkan struktur tubuh virus. Di bagian sini ialah adanya kapsid. Apa sih itu kapsid? Kan itu selubung terluar dari virus tersusun dari banyaknya subunit protein yang disebut dengan kapsomer. Seperti itu. Ini merupakan bagian kepalanya dari virus. Kemudian di dalam kapsid ini terdapat asam nukleat. Nah, sebelumnya kapsid inilah yang menentukan atau memberi bentuk pada tubuh virus, tergantung dari kapsidnya. Nah, bentuk kapsid itu bermacam-macam teman-teman. Ada yang bentuknya polihedral, ada yang bentuknya batang, ada yang bentuknya bulat, oval, banyak macamnya. Nah, kemudian di dalam kapsid ini yang tadi saya bilang terdapat asam nukleat, gitu ya. Jadi memang virus itu hanya mengandung satu jenis saja asam nukleat, yaitu bisa DNA ataupun RNA saja. Kalau kita manusia itu kita mempunyai dua asam nukleat, DNA dan RNA. Tapi kalau virus itu cuma satu jenis saja, yaitu DNA saja ataupun RNA saja, seperti itu teman-teman. Nah, banyak sekali virus yang mengandung DNA. Misalnya ada papovavirus ya, kemudian ada adenovirus, kemudian ada herpes virus gitu. Nah, kalau virus yang mengandung RNA ada apa aja Bu? Virus mengandung RNA itu ada togavirus, kemudian ada flavivirus dan ada coronavirus. Berarti kalau virus corona COVID-19 ini masuk ke dalam golongan virus mengandung RNA dong? Iya benar. Coronavirus itu termasuk ke dalam virus yang mengandung RNA. Lanjut, di sini ada bagian leher. Bagian leher ada selubung ekor. Serabut ekor ini fungsinya untuk dia bergerak atau berpindah. Kemudian kalau jalur penusuk ini fungsinya di mana virus itu nantinya akan menyuntikkan materi genetik untuk dia melakukan reproduksi, seperti itu. Baik, sekarang kita akan masuk mengenai ciri-ciri dari virus. Nah, teman-teman, ciri-ciri virus pertama ialah dia aseluler. Apa itu aseluler? Aseluler itu dia tidak memiliki sel. Berarti dia tidak bersifat multiseluler ataupun tidak bersifat uniseluler, teman-teman. Nah, kemudian yang kedua, dia punya ukuran sekitar 20-300 milimikron saja. Tapi jadi memang ukurannya lebih kecil dari bakteri. Bakteri udah kecil, cuma virus itu lebih kecil lagi teman-teman. Gitu. Yang ketiga, hanya memiliki satu macam asam nukleat saja. Jadi bisa RNA ataupun DNA saja teman-teman. Kemudian yang keempat, asam nukleatnya yang tadi ada DNA ataupun RNA-nya itu diselubungi oleh selubung protein yang dinamakan kapsid. Kemudian yang kelima,
itu dia hanya dapat hidup di inang perantara ataupun dia bereproduksi dan hidup di dalam sel hidup. Ketika sel tidak hidup, dia tidak akan mampu untuk bereproduksi lagi. Jadi harus ada hospes yang hidup seperti itu. Kemudian yang keenam ialah tubuhnya dapat dikristalkan, gitu ya. Jadi kristalkan itu bisa dapat dibekukan untuk mungkin vaksin ataupun segala macamnya, seperti itu. Yang terakhir yang ketujuh ialah bentuknya itu ada yang oval, ada yang silinder, kemudian ada yang bentuk T, kemudian ada yang polihedral, dan atau ada juga yang bentuknya lebih kompleks lagi. Oke teman-teman, setelah kita masuk ke manfaat dari virus. Loh Bu, katanya virus itu racun, berbahaya. Kok punya manfaat sih? Ya, jadi teman-teman, virus itu dia mampu dibuat vaksin sebenarnya. Dengan cara apa? Dengan cara dimatikan, dilemahkan, ataupun dikristalkan. Nah, pemberian vaksin itu dia punya tujuan agar tubuh kita itu menghasilkan antibodi. Antibodi yang telah dihasilkan itu fungsi untuk melawan serangan dari virus, seperti itu. Nah, pembuatan vaksin dapat dilakukan dengan cara konvensional, tradisional ya, ataupun dengan bioteknologi melalui rekayasa genetika. Terus apalagi Bu, manfaat dari virus ada lagi. Virus juga digunakan untuk mematikan bakteri. Contohnya bakteriofag ya, ada atau fag nama lainnya. Jadi virus yang menyerang bakteri. Nah, struktur tubuh fag ini kepala berbentuk polihedral dengan ekor berbentuk silinder dan memiliki rambut ekor. Contohnya fag T. Fag T ini dia menyerang bakteri E. coli. Bagian kepala dari fag T ini merupakan DNA yang terselubungi kapsid berbentuk polihedral. Kapsid tersusun atas banyak subunit protein yang disebut dengan kapsomer. Seperti itu teman-teman.